Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Anak-anakku semuanya, Ibu akan mempresentasi kalian dulu, mempresentasi daftar hadir kalian dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk. Dika kemana? Dika sakit. Semoga kita doakan ya, semoga Dika selalu segera diberi kesembuhan dan bisa belajar lagi bersama kita bareng-bareng di kelas seperti itu. Selain Dika ada yang tidak masuk? Semuanya masuk ya, kecuali Dika. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari apa saja? Ada yang masih ingat? Ya, minggu lalu kita mempelajari tentang tag prosedur. Apa sih itu tag prosedur? Nah, Ibu mau mengingat-ingat kalian lagi nih, mau bertanya lagi sama kalian. Ada yang masih ingat nggak apa itu tag prosedur? Malik? Ya baik, tag prosedur itu merupakan sebuah tag yang berisi cara atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tag prosedur, sekarang minggu ini pada pertemuan kali ini kita akan masuk materi yang berbeda. Minggu ini kita akan mempelajari tentang tag eksplanasi. Ada yang tahu sebelumnya apa itu tag eksplanasi? Sinta? Belum ya? Nah, jadi sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan membawa kalian ke pengalaman sehari-hari. Ibu akan bertanya pada kalian, pernah nggak sih kalian berpikir di kehidupan sehari-hari itu tentang bagaimana proses terjadinya hujan, bagaimana proses terjadinya siang dan malam, atau terjadinya banjir, seperti itu. Pernah nggak memikirkan hal seperti itu? Ibrahim? Pernah. Sinta bingung, nggak apa-apa. Jadi proses terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial itu kan pasti ada sebab akibatnya. Nah, di situ informasi yang kita dapatkan itu kita bisa dapatkan di tag eksplanasi. Jadi kesimpulannya, tag eksplanasi itu apa? Iya, tag eksplanasi itu tag yang berisi informasi yang di dalamnya menjelaskan bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa atau suatu kejadian atau suatu keadaan sosial ataupun fenomena alam. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Karena mati lampu ya, LCD-nya nggak bisa dinyalakan, jadi Ibu pakai laptop ya. Nanti Ibu akan menayangkan sebuah video menunjukkan sesuatu sama kalian. Jadi nanti silahkan disimak, didengarkan di laptop Ibu. Nah, sebelumnya kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini yaitu mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam tag eksplanasi baik lisan maupun tulis. Kemudian capaian indikatornya, yang pertama memahami pengertian dan urutan kejadian dalam tag eksplanasi secara lisan dan tulis. Yang kedua, menemukan makna tersirat dalam tag eksplanasi secara lisan dan tertulis. Terus tujuan kita pada hari ini, pembelajaran pada kali ini apa Bu? Tujuannya supaya siswa mampu memahami pengertian tag eksplanasi.
Siswa mampu menemukan pernyataan sebab akibat dalam teks eksplanasi, dan siswa mampu menemukan fakta serta makna tersirat dalam teks eksplanasi. Seperti itu. Nah, tadi kan Ibu sudah sedikit menyinggung mengenai apa itu teks eksplanasi, yaitu berupa teks yang berisi informasi tentang kejadian suatu peristiwa. Sekarang Ibu akan memutarkan video untuk kalian. Nih, akan dilihat ya, anak-anak semuanya. Kedengaran ya volume suaranya? Ya, kedengaran. Nah, itu tadi merupakan tayangan video mengenai apa? Ada yang ingin berpendapat? Silakan Ibrahim. Video yang Ibu tayangkan tadi mengenai apa, Nak? Ya benar, mengenai proses terjadinya hujan. Jadi video tadi menjelaskan proses terjadinya hujan. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan? Malik? Iya, mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya silahkan Mustafa. Ya benar sekali, dari apa yang sudah kalian sampaikan tadi berarti sekalian menyimak video yang Ibu tayangkan ya, bahwa proses terjadinya hujan itu dari air laut yang menguap, kemudian ada angin, terus ada menjadi titik-titik awan di langit, terus jadi hujan seperti itu. Tapi yang kita bahas di sini bukan lebih ke proses terjadinya, tapi ke informasi yang kita dapatkan nanti kita jelaskan dalam teks eksplanasi. Nah, sekarang kalian kan tadi sudah membaca ya, kalian sudah melihat tayangan dari yang Ibu berikan video. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan? Ya Sinta? Ya bagus, pertanyaannya bagus sekali. Apakah ada fakta di dalam tayangan tersebut? Nah, mungkin ada yang tahu jawabannya, fakta-fakta apa saja yang ada di dalam tayangan video tadi? Iya benar, faktanya bahwa hujan itu berasal dari air laut yang menguap, terus menjadi titik-titik di awan, kemudian terkena angin, terus ada hujan, seperti itu. Jawabannya seperti itu ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sudah cukup dulu. Nah, selanjutnya Ibu kan tadi sudah membagikan contoh-contoh teks eksplanasi, yaitu di kertas itu isinya contoh teks eksplanasi. Silahkan kalian boleh dibuka, tapi sebelumnya silahkan kalian berkelompok dua-dua, berpasangan dengan teman sebangku kalian. Silahkan. Sudah berkelompok dua-dua. Kalau sudah berkelompok dua-dua, Ibu meminta kalian untuk sekarang masing-masing pasangan atau masing-masing kelompok sudah
ada contoh teks eksplanasi ya, itu silahkan dibaca. Terus silahkan dibuka di LKS-nya. Sudah dapat LKS kan? Sudah. LKS-nya dibuka, terus dicari sumber-sumber dari berbagai pengetahuan kalian. Silahkan diidentifikasi apa itu pengertian teks eksplanasi, terus apa ciri-cirinya teks eksplanasi, seperti itu. Dan dicari di contoh teks eksplanasi yang sudah Ibu berikan itu, misalkan judulnya tentang apa, terus yang menunjukkan fakta yang bagian mana, yang menunjukkan sebab akibat yang bagian mana, seperti itu ya. Silahkan. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Ya, tidak cukup. Ya udah, Ibu kasih waktu 15 menit. Silahkan. Nah, sudah semuanya? Oke, kalau sudah, nanti per pasangan ada yang perwakilan satu maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi yang sudah dilakukan tadi. Silahkan, Ibu acak atau Ibu tunjuk. Nah, ini Ibu main hitung-hitungan saja ya. Jadi nanti Ibu tunjuk 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siapa yang Ibu tunjuk? Ketika Ibu berhenti menunjuk, berarti dia yang maju ke depan. Kalian siap? Siap ya? Oke, Ibu mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ayo, kelompoknya Ibrahim silakan maju ke depan. Nah, bagus sekali ya tadi presentasinya yang sudah disampaikan dari kelompoknya Ibrahim, terus kelompoknya Malik, kelompoknya Sinta, kelompoknya Mustafa. Kalian sudah menemukan dan beberapa pendapat, dan kalian juga tadi sudah mengomentari seperti itu. Nah, sekarang karena kita tidak terasa sudah hampir 90 menit ya, sekarang sudah setengah 10, sebentar lagi jam pelajaran kita selesai, maka Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Di kesimpulannya Ibu tulis ya, nanti kalian catat. Kesimpulannya, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu fenomena alam atau sosial. Terus yang kedua, dalam teks eksplanasi itu ada apa saja tadi? Kausalitas atau sebab akibat, karena tidak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa ada sebab. Contoh, hujan tadi terjadi karena ada apa? Karena ada penguapan air laut, seperti itu. Jadi dalam teks eksplanasi itu ada pernyataan sebab akibat atau kausalitas. Terus di dalam teks eksplanasi ada apa lagi? Ada apa lagi, Sinta? Iya, fakta. Benar sekali. Fakta. Karena informasi yang kita dapatkan dari suatu teks eksplanasi itu harus ada faktanya. Karena kalau itu masih opini atau pendapat, berarti kan itu informasinya belum akurat. Jadi harus ada fakta yang menguatkan. Terus ada satu lagi yang belum Ibu tanyakan tadi ya, di contoh yang sudah Ibu berikan, itu ada makna tersirat. Makna tersirat. Makna itu kan ada dua ya dalam bahasa Indonesia, ada makna tersirat dan makna tersurat. Ya, Malik ada tahu apa itu makna tersurat? Iya benar. Kalau makna tersurat itu makna yang ada di dalam bacaan. Jadi kita baca, terus kita tahu, kita bisa ambil makna atau pesan tersurat. Nah, kalau yang tersirat itu yang kita
menafsirkan sendiri seperti itu. Tadi kan seperti ada kata evaporasi, ada istilah-istilah seperti itu. Kita bisa menafsirkan sendiri atau mencari arti atau maksud dari pernyataan tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup paham ya? Paham. Oke, baik. Ini simpulan pembelajaran kita pada hari ini. Terus Ibu juga akan merefleksi kegiatan kita pada pagi hari ini. Kira-kira kegiatan kita pada hari ini, pembelajaran kita pada pertemuan ini, itu menyenangkan apa tidak? Sinta silahkan berpendapat. Ya, menyenangkan ya, menyenangkan karena ada cukup gerdek karena ada tunjuk-tunjukkan gitu ya. Itu tadi permainan saja dari Ibu supaya kalian itu lebih bersemangat lagi dalam belajar. Mungkin Ibrahim, bagaimana pesan kesannya pada pembelajaran hari ini? Ya, luar biasa, katanya luar biasa. Ya, mungkin seperti itu penjelasan dari Ibu mengenai pertemuan kita pada hari ini membahas mengenai teks eksplanasi. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu menugaskan pada kalian semua, ini tugasnya individu ya, individu apa kelompok maunya? Oh, kelompok. Kalau individu keberatan ya. Ya sudah, Ibu kasih keringanan. Kelompoknya dua-dua lagi ya, satu bangku. Silahkan di rumah mencari contoh teks eksplanasi bebas, dari internet bisa, dari koran bisa, dari majalah bisa, tapi harus mencantumkan apa? Iya, mencantumkan sumbernya. Jadi Ibu berikan tugas itu ya. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Ibu selalu berpesan kepada kalian semua tetap belajar di rumah, tetap belajar dengan bersungguh-sungguh, tetap disiplin, dan jangan lupa untuk terus bersemangat dalam menunaikan kewajiban kalian sebagai siswa, yaitu belajar. Cukup sampai di sini. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, silahkan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pesan Ibu, nanti kalau pulang kalian hati-hati ya, yang naik motor jangan ngebut-ngebut. Terus tetap hati-hati sampai rumah, nanti ganti pakaian, terus makan. Setelah itu kalian bisa istirahat, jangan lupa di rumah untuk belajar. Mungkin sekian dari Ibu, semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.